Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang Pak. Mudah-mudahan semangatnya tetap menyala-nyala ya. Karena dengan semangat ini kita akan dapat menghadapi segala sesuatu yang tidak kita inginkan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya, pada hari ini langsung saja pembahasan pada hari ini yaitu mengenai PPKN Bapak Ibu ya. Kita bahasanya ini sudah pertemuan yang keempat kurang lebih ini ya. Jadi sudah pertemuan yang keempat. Kita sudah pernah membahas instrumen, kemudian teori belajar bahasa Indonesia, dan kali ini kita membahas tentang PPKN Bapak Ibu ya. Tolong nanti Bapak Ibu ketika saya menerangkan, tolong Bapak Ibu bisa konsentrasi ya sambil mendengarkan. Saya izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Biar Bapak. Oke, dapat dilihat Bapak Ibu? Sudah terlihat? Belum Pak. Belum. Belum Pak. Ya udah Bapak. Sudah ya? Pak. Iya sudah Pak. Bapak Ibu sekalian, sama seperti pertemuan yang sebelumnya, kita belajarnya pada satu kita materi terlebih dahulu. Jadi materinya terlebih dahulu kita sampaikan. Setelah materi ini suaranya bergema Pak. Semuanya. Pak, ini mohon dikondisikan dulu Pak, biar tidak ramai Pak. Coba yang lainnya di-unmute dong, please. Yang merasa Ya, belum coba di-unmute, di-unmute. lainnya di-unmute dulu J, sebelum saya mulai. Bilang lagi Pak. Nggak ada suaranya Bu. Suaranya unmute Bapak. Dibuka Pak. Oke. J, sudah Bapak? Ya, tadi banyak yang mute tadi, akhirnya di-unmute sama Bu Susi. Oke. Kisi-kisi pada PPKN yaitu 27 diberikan sebuah kasus tentang sistem sosial pada masyarakat. Peserta dapat mengidentifikasi nilai dan norma pada masyarakat. Jadi di bahasan PPKN itu ada nilai dan norma yang nanti akan kita berikan pada Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang 38 diberikan sebuah contoh kasus. Peserta didik dapat mengevaluasi penerapan berbagai macam norma di masyarakat. Ya? Materinya tidak terlihat. Belum di share screen. Tidak terlihat Bu. Belum di share screen Pak, belum terlihat. Belum terlihat. Tadi sudah saya share screen tadi ya. Bentar Bu. Oke. Sebentar, saya share screen. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah ya. Sudah Pak. Sudah Pak. Ya.
Jadi yang kita pelajari di PPKN ini adalah berkenaan dengan nilai dan norma Bapak Ibu ya. Nilai dan norma ini keluar ya di pembahasan baik UP maupun Retaker. Oleh karena itu kita harus mengenal apa saja nilai-nilai yang ada pada pelajaran PPKN yang dimaksud itu ya. Nah, oke, kita bahas satu persatu. Ini Bapak Ibu ya. Nilai yang pertama ya. Nah, ini macam-macam nilai menurut kriteria beserta contoh-contohnya diantaranya yaitu ada nilai sosial. Nah, yang saya kasih tanda kuning ini adalah kata kuncinya. Nilai sosial itu apa? Nilai sosial itu adalah nilai yang berhubungan dengan sikap manusia yang tidak dapat hidup secara mandiri dan membutuhkan pertolongan orang lain. Itu namanya nilai sosial. Contohnya adalah membunuh bernilai buruk. Demikian pula halnya menolong perbuatan membunuh itu juga bernilai buruk. Lah, ini masuk ke dalam nilai sosial ya. Jadi membantu perbuatan buruk itu juga termasuk buruk ya. Nah, ini termasuk masuk ke dalam nilai sosial. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yaitu nilai kebenaran. Nilai kebenaran itu bersumber dari akal manusia yang mutlak dibawa sejak lahir. Nah, nilai ini disebut dengan nilai kodrati karena berasal dari Tuhan, ya. Contohnya apa? Contohnya seorang penegak hukum memberikan sanksi kepada orang yang bersalah, ia akan memberikan sanksi hukum sesuai dengan kebenaran yang ia yakini. Nah, sesuai dengan kebenaran yang ia yakini, ya. Jadi kata kuncinya nilai kebenaran itu adalah bersumber dari akal manusia, ya. Kemudian nilai keindahan itu adalah bersumber melalui unsur rasa yang terdapat pada setiap diri manusia. Nah, nilai keindahan itu disebut juga dengan nilai estetika, Bapak Ibu. Ya, contohnya apa? Contohnya ketika kita menilai tarian yang bukan dari lingkungan kita, bukan dari daerah kita, maka kita akan menilainya berbeda-beda. Ada yang menyatakan indah, ada yang menyatakan baik, ada yang menyatakan kurang indah, kurang baik, dan sebagainya. Ini nilai keindahan. Kemudian Bapak Ibu ada juga yang keempat adalah nilai moral. Nilai moral itu apa? Nilai moral yaitu suatu penilaian yang bersumber dari kehendak maupun kemauan. Nah, nilai moral ini juga disebut dengan nilai kebaikan. Contoh ya, seseorang berbicara dengan lawan bicara yang lebih tua dan dihormati, maka ia akan menggunakan tutur bahasa yang halus, tidak keras dan lainnya. Nah, ini nanti akan keluar di soal ini ya, nilai moral. Ya. Jadi kalau kita berbicara dengan orang lain yang lebih tua dari kita, kita pasti akan menggunakan bahasa yang lebih halus. Nah, kalau kita bersikap demikian, maka nilai yang terkandung di situ adalah nilai moral. Ya, nilai moral ini ya. Oke, lanjut berikutnya. Yang kelima adalah nilai agama. Jelas, nilai agama itu adalah nilai yang bersumber dari nilai ketuhanan. Ya, ini kata kuncinya, nilai yang bersumber dari nilai ketuhanan. Contoh, manusia yang beriman memiliki kewajiban berbakti kepada Tuhannya melalui ritual-ritual peribadatan. Ini nilai agama ya. Saya ulang sekali lagi,
Jadi nilai itu ya ada 5 Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah nilai sosial berhubungan dengan sikap manusia, nilai kebenaran bersumber dari akal manusia, nilai keindahan bersumber melalui unsur rasa, kemudian nilai moral bersumber dari kehendak, dan yang kelima nilai agama bersumber dari nilai ketuhanan. Ya, oke, lanjut berikutnya. Sekarang kita lanjut ke nilai sosial. Nah, macam-macam nilai sosial ya. Nilai sosial ini Bapak Ibu ada 3 ya. Nilai sosial ada 3. Yang pertama adalah nilai material. Dilihat dari fisiknya, itu material. Kemudian nilai vital itu dilihat dari aktivitas atau kegiatan manusia. Nah, jadi material itu berhubungan dengan fisik, vital berhubungan dengan aktivitas manusia, dan yang ketiga adalah nilai rohani atau disebut dengan spiritual. Spiritual. Oke. Nilai rohani sendiri itu dibedakan menjadi 4 Bapak Ibu. Nilai rohani sendiri itu dibedakan menjadi 4. Satu yaitu nilai kebenaran dan nilai empiris. Ya, nilai kebenaran dan nilai empiris. Ibu di atmut Bu. Yang lainnya di atmut dong, yang lainnya. Pak Ilmi dibuka kembali, Pak Ilmi. Pak Helmi suaranya nggak kedengaran. Oke. Nilai sosial Bapak Ibu itu ada 3 ya. Nilai sosial itu ya. Ada nilai material yang berhubungan dengan fisik, ada nilai vital yang berhubungan dengan aktivitas atau kegiatan manusia, dan ada nilai rohani ya, untuk kebutuhan rohaninya atau spiritualnya ya. Sedangkan nilai rohani sendiri itu ada 4. 1, nilai kebenaran dan nilai empiris, yaitu bersumber pada proses berpikir oleh akal manusia ya, didasarkan dengan fakta. Itu nilai kebenaran dan nilai empiris ya. Kemudian nilai keindahan itu didasarkan dengan perasaan atau jiwa. Ya, jiwa keindahan manusia, perasaan. Yang ketiga nilai moral. Nilai moral ini menyangkut perilaku. Perilaku baik maupun perilaku buruk. Dan yang keempat adalah nilai religius, yaitu nilai ketuhanan yang mengandung suatu keyakinan. Ini Bapak Ibu ya. Ini nilai-nilai, berkenaan dengan nilai-nilai ya. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu norma-norma. Apa saja sih norma yang ada di masyarakat itu? Yang pertama adalah norma agama. Jelas norma agama itu bersumber dari wahyu ilahi. Itu norma agama. Sanksinya apa? Sanksinya dari Tuhan yang Maha Kuasa atau berupa dosa. Ini sanksinya ya. Nah, norma agama itu ada 3. Maksudnya contohnya ya dibagi menjadi 3. Yaitu ada berkenaan dengan kewajiban, yaitu melaksanakan peribadatan. Kemudian menjauhi larangan, contohnya menjauhi perbuatan membunuh, mencaci, menyakiti, menghina, dan lain sebagainya. Kemudian melaksanakan anjuran,
yaitu berbagi harta berupa sumbangan, membantu fakir miskin, dan lain sebagainya, ini termasuk dalam norma agama. Jadi kata kuncinya apa? Norma agama itu kata kuncinya adalah bersumber dari wahyu ilahi, sanksinya adalah dari Tuhan yang Maha Kuasa atau berupa dosa. Kemudian norma kesusilaan. Nah, ini nanti akan keluar di soal juga ini. Biasanya kesusilaan ini keluar ya. Norma kesusilaan itu norma yang lahir dari hati nurani manusia. Nah, norma yang lahir dari hati nurani manusia lah. Terus sanksinya apa? Norma kesusilaan itu, sanksinya itu adalah penyesalan. Penyesalan dari dalam diri seseorang. Contohnya, norma kesusilaan, contoh, kita harus berlaku jujur. Nah, ini masuk ke dalam norma kesusilaan. Kalau tidak jujur rasanya bagaimana? Kan menyesal Bapak Ibu. Ada perasaan menyesal bagaimana gitu. Bapak Ibu mohon di unmute. Nah ya oke. Ini ya norma kesusilaan contoh-contohnya. Jangan membuat kegaduhan dalam kehidupan masyarakat. Tidak melakukan penipuan. Jauhi sifat bohong terhadap diri sendiri maupun orang lain ya. Jadi kata kuncinya itu tadi Bapak Ibu, norma kesusilaan kata kuncinya adalah lahir dari hati nurani. Nah itu ya. Kemudian norma kesopanan. Nah norma kesopanan ini kata kuncinya adalah sebagai norma adat dalam suatu masyarakat tertentu. Nah jadi ini masing-masing daerah itu berbeda-beda norma kesopanan itu ya. Kalau di Jawa itu harus menundukkan membungkukkan badan ketika mau melekat dengan sopan santun, tata kerama atau adat istiadat ya. Contoh norma kesopanan, bertutur kata yang sopan dengan tidak menyakiti yang lain, memohon izin untuk memasuki rumah orang lain, tidak meludah di sembarang tempat. Nah, ini masuk ke dalam norma kesopanan. Jadi berhubungan dengan adat istiadat ya. Nah, oke. Menghormati orang yang lebih tua, memberikan kesempatan kepada orang tua atau orang sakit, ini masuk ke dalam norma kesopanan. Yang selanjutnya yaitu norma hukum. Jelas, norma hukum kata kuncinya adalah bersumber dari negara atau pemerintah. Ya, sanksinya apa? Oh ya, tadi lupa ya. Untuk norma kesopanan itu sanksinya apa? Norma kesopanan itu sanksinya adalah, nah ini bisa kita lihat ya, biasanya itu berupa celaan. Kalau norma kesopanan ya berupa celaan atau pengucilan. Dikucilatnya yaitu norma hukum. Norma hukum ini jelas, yaitu bersumber dari negara atau pemerintah. Kemudian sanksinya sangat tegas. Ya, berupa ancaman hukuman itu sanksinya. Nah, ini contohnya ya. Jadi contohnya melakukan penganiayaan terhadap orang lain, nah, akan diancam hukuman terdapat dalam KUHP ya. Melakukan penipuan jual beli. Nah, ini sudah ranahnya hukum ya. Nah, terus Bapak Ibu ini yang terakhir ini ya, ini yang terakhir, setelah ini baru pembahasan ya. Jadi beberapa norma yang dapat dilihat dari daya pengikatnya terhadap kehidupan sosial di masyarakat antara lain apa saja. Nah ini sering keluar ini, mohon Bapak Ibu untuk lebih mencermati lagi, sering keluar. Yang A adalah cara, ya cara atau
usage, ya, cara atau usage, yakni mengacu pada bentuk perbuatan-perbuatan yang lebih menonjol pada hubungan yang terjadi antar individu. Nah, ini usage, ya. Jadi cara atau usage. Kemudian sanksinya apa? Sanksinya atau hukumannya yaitu berupa celaan, ejekan, cemoohan. Ini untuk usage. Jadi cara, Bu. Cara berbicara, cara makan, cara bersendawa, itu kan ada tempatnya kan ya. Nah, coba kita lihat misalkan ketika orang bersendawa yang memperoleh kepuasan setelah makan, dalam kehidupan bermasyarakat bersendawa secara sembarang dianggap kurang sopan. Nah, dan dapat menyinggung perasaan orang lain. Namun apabila dilakukan secara baik dengan tata cara aturan, maka bersendawa tersebut tidak tercela. Nah, ini ya cara ya. Cara bersendawa yang baik bagaimana? Cara bersin yang baik bagaimana? Cara makan yang baik bagaimana? Ini masuk ke dalam usage ya. Kemudian yang berikutnya adalah tata kelakuan atau mores, yakni apabila kebiasaan tidak semata-mata dianggap sebagai suatu cara dalam suatu cara berperilaku, namun dapat diterima sebagai norma pengatur, maka kebiasaan seperti itu dapat menjadi tata kelakuan. Jadi kelakuan ya, tata kelakuan. Tata kelakuan tersebut akan mencerminkan sifat-sifat yang ada dari sekelompok yang dilaksanakan. Seperti halnya melaksanakan perkawinan yang terlalu dekat, baik hubungan darah atau sejenisnya. Nah, ini tata kelakuan ya. Pada sebagian besar masyarakat adalah dilarang, sadar atau tidak sadar. Tata kelakuan seperti ini di satu pihak dapat memaksakan sebuah tindakan, sedangkan di lain pihak hanyalah sebuah larangan, sehingga secara langsung dapat menjadi suatu alat agar di antara anggota masyarakat dapat menyesuaikan perbuatannya dengan tata kelakuannya. Jadi tata kelakuan ya, jadi disesuaikan dengan kelakuannya, tingkah laku kita. Ya, disesuaikan dengan tingkah laku kita. Itu kata kuncinya ya. Mores. Kemudian adat istiadat itu custom. Ya, custom ini adat istiadat. Ya, adat istiadat ini namanya custom. Ya. Yang melanggar custom ini sanksinya mendapat sanksi atau hukuman yang keras. Ya. Misalnya hukum adat yang ada di daerah Lampung melarang adanya perceraian pasangan suami. Bagi orang yang melakukan pelanggaran adat tersebut, termasuk keturunannya yang kemudian akan dikeluarkan dari masyarakat. Ya, sampai suatu saat keadaannya menjadi pulih kembali loh. Ini ya, ini adat istiadat. Ya, jadi pengucilan dari desa dan sebagainya ya. Kemudian hukum ini law sudah jelas ya kalau hukum ya. Kemudian ada norma model atau fashion. Fashion ini lahir karena kehadiran gaya dan cara anggota masyarakat yang cenderung untuk berubah, bersifat baru. Nah, ini fashion ya, bersifat baru lah. Norma model atau norma fashion dan pangan. Modelnya sekarang apa? Pakai baju itu ya. Seperti itu. Itu namanya norma model. Oke. Nanti tanyanya belakangan ya. Sekarang kita bahas untuk soalnya. Silakan Bu Susi untuk dipandu, Bu Susi. Halo, Terima kasih Pak Ilmi ya. Terima kasih Pak Ilmi. Ya. Luar biasa tadi materinya ya.
Di sini ada soal, kita akan pembahasan ke nomor 1. Ada yang bisa membantu untuk membacakannya? Silakan. Saya Bu, Ya, silakan Ibu. dalam proses pembelajaran, guru mengajarkan kepada siswa untuk selalu ketika berbicara dengan lawan bicara yang belum dikenal atau yang lebih tua dan dihormati harus menggunakan tutur bahasa yang halus, tidak keras, dan lainnya. Nilai yang terdapat dalam proses pembelajaran tersebut, kata kuncinya di sini ketika berbicara dengan lawan bicara yang belum lebih tua dan dihormati harus menggunakan tutur bahasa yang halus, tidak keras, dan lainnya. Ya, jawabannya ini nilai moral. B. Bagaimana? Jawabannya apa Bapak Ibu? Nilai moral. Nilai moral. Moral tadi disebut apa Bapak Ibu? Nilai Kehendak maupun kemauan. etika. Nilai etika, kebaikan. Nilai kebaikan. Perilaku manusia. Ya. Jawabannya adalah nilai moral. B. B. Mana Pak Ilmi? Terpental ya. Pak Ilminya terpental, Pak ya. Nih, teman-teman semua, terima kasih nih ya untuk kita dapat ini sambil menunggu Pak Ilmi. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya, Bu Artiwi ya. Ya, Bu Susi. Iya, kita semua bisa masuk dalam satu Zoom gitu. Biar lebih hemat energi ya. Ya, agar kita ini lebih banyak waktu lagi, tidak mengulang-ulang kembali gitu ya Bu ya. Makasih Pak Ilmi. Bentar, saya itu kan Pak Ilmi menghilang Ya. Pak Ilmi. ya tadi menghilang sebentar tadi ya. Jadi Bapak Ibu jawaban untuk nomor 1 apa? Moral ya. Oke, nilai moral Bapak Ibu ya. Jadi adat istiadat, kalau memang kan kita kalau berbicara dengan orang yang lebih tua kan tutur katanya harus halus ya. Jadi berhubungan dengan adat istiadat ya. Jadi nilai moral. Oke, berikutnya nomor 2. Udah mulai kosakata tadi ya. Kosakata tadi. Saya Pak, kata kelakuan yang terintegrasi kemudian menjadi kuat, keberadaannya dengan pelaku masyarakat dapat meningkat menjadi sebuah adat istiadat disebut dengan mores, custom, osage, fashion. Mores. Di mana Bapak Ibu? Mores Pak. Kata kelakuan. Jadi adat Adat. Custom. Oh, adat istiadat berarti nama lainnya adalah custom. Oh, custom. Ya, adat istiadat itu custom. Kalau mores tadi apa Bapak Ibu nama lainnya? Tata kelakuan. Kata kelakuan. Kata kelakuan. Yusage. Cara. Hukum. Hukum. Terus fashion. Norma model. Berarti yang betul adalah custom ya. Oke, lanjut berikutnya. Silahkan nomor 3. Budi sedang
dilakukan di salah satu warung makan. Karena sudah menjadi kebiasaan Pak Budi setelah menikmati makanannya, ia bersendawa yang menandakan kepuasannya ketika menikmati makanan yang besar. Contoh perilaku Pak Budi menunjukkan contoh perilaku penyimpangan norma A. Norma agama, B. Norma hukum, C. Norma kesusilaan, D. Norma kebiasaan, E. Norma sopan. Pak. Ini sudah ada di bahasan kita ya. Jadi kalau bersendawa itu kan ada apa ya? Caranya ya supaya enggak ini ya. Oke, kesopanan sudah ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu yang nomor 4. Norma yang mengatur hidup dan kehidupan manusia dilihat dari gaya pemikirnya terhadap kehidupan sosial di masyarakat dapat berupa cara, tata kelakuan, adat istiadat, hukum, dan norma, mode, atau norma fashion. Yang dimaksud dengan norma kelakuan adalah A. Norma yang lahir karena kehadiran gaya dan cara anggota masyarakat tertentu berubah, bersifat baru, serta diikuti masyarakat pada umumnya. B. Yang B. Apa? B. B. Oh ini Norma yang lahir dari kebiasaan. Kita deteksi satu persatu Bapak Ibu ya. Lahir karena dibaca sampai gaya. Fashion atau mode. Fashion atau mode ya. Gaya fashion atau mode. Fashion atau mode. Ya, gaya ini fashion atau mode. Yang B, kata kuncinya di mana ini yang B? perilaku Perilaku sebagai norma suatu cara perilaku, kemudian ada norma pengatur, berarti ini masuk ke dalam Mores ini ya, ini Mores ini Bapak Ibu ya, Mores ya. Oke, yang C apa Bapak Ibu? Kata kuncinya yang C. Tata kelakuan. Yang terintegrasi. Custom. Kata kuncinya sudah tata kelakuan. Berarti kalau tata kelakuan masuk apa? Custom. Yang itu custom. Mores. Yang tadi apa Pak? Tadi Pak. Mengatur itu hukum ya Pak? Ada. Ya, coba dilihat lagi, ayo, dicermati lagi, ayo. Norma pengatur Cara. Pak, cara. Itu cara. Cara B itu. B cara. B itu cara ya. B itu cara. B itu use. Useg. Jangan sampai keliru Bapak Ibu ya. Terus untuk yang kedua, Yang C Mores. Yang C itu Mores. Karena saya cocokkan ya. Kemudian yang Lau. Oke. Terus yang antar individu. Berbuat kejadian dari individu. Yang E itu usaha, yang B itu Mores. Yang saya tinggal nulis saja loh ini loh ya, sudah saya bahas tadi. Yang B itu Mores, yang C itu Sage, yang C itu custom. Yang C itu custom. Perbuatan yang lebih Menentukan menjadi kuat itu kuncinya. Daripada Bapak Ibu semuanya bingung, coba saya lihatkan lagi ya. Berarti tadi belum
belum memahami ya berarti ya penjelasan saya tadi. Nah, hubungan antar individu itu sage. Ada tadi. Terus mores itu apa? Norma pengatur itu mores berarti tadi kan mores. Iya, yang B itu kan. Bapak Ibu kok bingung? Saya nggak bingung, cuma Antara perilaku dan pengatur itu mores tadi. Makanya saya tadi diam saja biar nanti kita ulangi lagi ya. Oke, terus meningkat menjadi terintegrasi kelakuan yang terintegrasi perilaku loh ini loh, pola perilaku masyarakat itu custom ya. Tadi terkecohnya di tata kelakuan ya Pak. Iya, oke. Nah, kita ulangi lagi berarti gimana? Yang A bener ya model ya? Iya. Benar. Oke. Yang ini yang salah Bapak Yang Ibu. B, mores. Mores Yang B itu apa? Nah, yang B pokoknya kata kuncinya itu ada di cara berperilaku dan norma pengatur. Itu di mana ya? Yang punya lu nggak jadi, nggak bisa mengaturnya. Ya, oke. Lanjut. Yang C ini berarti apa ini? Custom yang itu Custom yang ini berhubungan dengan adat istiadat ya. Ini loh pola perilaku masyarakat. Ini custom Bapak Ibu. Ya. Sengaja tadi saya tadi sudah kayaknya ragu-ragu ya. Itu terkecohnya di Bapak Ibu jawabannya. yang B. Custom. Jawabannya adalah yang B. Kata kunci dari mores itu adalah cara berperilaku dan norma pengatur. Kalau custom itu perilaku Pola perilaku masyarakat. Menonjolkan individu. Itu usage. Cara individu, cara atau usaha. norma pengatur, custom, perilaku masyarakat. Sambil diingat-ingat Bapak Ibu ya. Sambil diingat-ingat lagi. Karena ini keluar ya. Jadi yang keluar itu nilai norma ya, itu keluar nanti ya. Oke. Nah, ini Pak yang menyulitkan ini Pak. Ya. Nah, makanya itu apa ya ini kayaknya model atau mores atau custom atau law atau sage ya. Sekarang paling tidak ada pencerahan sedikit. Ya, terima kasih Pak. Kalau ada kata adat istiadat itu termasuk ke dalam adat istiadat termasuk custom. Ya, adat istiadat custom. Kemarin ada yang kalau baju atau apa itu sandang pangan, hubungannya dengan mode. Ya. Lanjut berikutnya. Yang nomor 5 yuk. Silakan nomor 5. Dibaca sampai habis semua. Adalah 3 Silakan Ibu. Dan 4 dan 5 menjauhkan Amatilah beberapa pernyataan di bawah ini. Tidak melakukan penipuan. Silakan yang ini. Saya 1, 3. Pernyataan di bawah Yang B. ini 1 dan 3. apa udah dibaca habis dulu ya, sampai habis dulu dibaca baru kita jawab. dibaca sendiri. Punya Pak Rasmi ya? Yang membaca satu orang aja, jangan semua teman-teman. Dibaca sampai habis. Bu Susi, tolong Bu Susi sebentar Ibu Bapak.
Silakan satu orang membaca. Pak Taufik silakan diulangi lagi yang lainnya untuk mendengarkan terlebih dahulu. Baca Pak Taufik. Saya. Taufik, suaranya tidak ada. Saya Silakan aja, Bu. baca ya. Pak Cermatilah beberapa Monokalia, ya? pernyataan di bawah ini. Oh ya. Cermatilah beberapa pernyataan di bawah ini. 1. Tidak melakukan penipuan. 2. Tidak meludah di sembarang tempat. 3. Menghargai dan menghormati orang lain. 4. Tidak membuang sampah sembarangan. 5. Menjauhi larangannya. Tindakan yang mencerminkan penerapan norma kesusilaan ditunjukkan oleh nomor A. 2 dan 4, B. 1 dan 3, C. 3 dan 5, D. 3 dan 4, E. 1 dan 2. Ini kata kuncinya norma kesusilaan. 1 dan 3. 1 dan 2 dan 3. B. 1 dan 3. Ini yang paling muncul sering kan angka 3 nih kan, berarti antara 3 ini. Nah, yang B, C, dan D, yang A sama E bisa kita Yang B menurut saya. 31, 1, 3. 1 dan 3 ya betul. 1 dan 3. B. Kalau nomor 2 dan nomor, berarti kalau 4 enggak, berarti nomor 2 tidak. Kalau nomor 2 itu karena tidak meludah kesopanan. Kesopanan yang 2. teman-teman, kalau yang seperti ini yang sering muncul angka berapa di jawaban? Nah, kalau memang 3 paling sering muncul, berarti yang kita anukan yang angka A sama E, berarti kita eliminasikan. Yang nomor 5 tidak, berarti nomor C tidak. Berarti 1 2. Berarti. Nah, berarti yang B ya 1 dan 3 ya. 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 Yang B. Kadang norma kesusilaan dengan norma kesopanan nggak saya terkait. Ya, itu 2 dan 4 itu kesopanan itu. Ya, 4 sama 2 ya kesopanan. Iya. Kalau 5 norma ya? Ya, agama. Mana Pak Ilmi nih, Pak Ilmi? Ayo lanjut. Jadi nomor 1 kesusilaan, ya. Yang nomor 2 kesopanan, yang nomor 3 kesusilaan, yang keempat kesopanan, nomor 5 yang kelima agama. Dari kalamirahi 1 dan 3. Lanjut. Lanjut nomor 6. Kita ke nomor 6 dari 1 dan 3. Silakan nomor 6 Pak Lutfi bisa membacakannya. Baik, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu jenengan mawon. Saya nggih Bu Susi nggih. Ya, silakan. Ya. Silakan. Kita mengenal nilai rohani dan setiap orang pastinya sangat memerlukan dan mempertahankannya. Tanpa adanya nilai rohani, seseorang akan merasa ada sesuatu yang kurang meskipun segala kebutuhannya telah terpenuhi. Yang kita pahami bahwa nilai rohani merupakan A. Nilai sosial yang berguna bagi memenuhi kebutuhan rohani atau spiritual manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. B.
nilai yang bersumber pada proses berpikir akal manusia yang disertai dengan fakta yang terjadi. C. Nilai sosial yang berguna bagi aktivitas atau kegiatan manusia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. D. Nilai sosial yang berguna bagi jasmani manusia, termasuk benda-benda nyata yang dapat dimanfaatkan bagi kebutuhan fisik dia. E. Nilai yang menyangkut perilaku baik maupun buruk oleh manusia. Jawabannya adalah Kata kuncinya spiritual. kata kuncinya adalah spiritual. Rohani. Kebutuhan rohani atau spiritual kata kuncinya, memenuhi kebutuhan rohani atau Nilai rohani, jawabannya yang A. Kebutuhan rohani atau spiritual. Yang B ini apa Bapak Ibu? Bersumber dari akal tadi, ayo. Bersumber dari akal tadi apa? Nilai apa? Akal. Apa? Nilai Bapak, nilai bukan norma. Nilai kebenaran, Pak. Nilai kebenaran. Ya. Coba barangkali tadi lupa. Ya, ke atas lagi ya, nilai-nilai ya. Nilai material. Nah, Ya. nilai itu, nilai sosial itu ada 3 ya. Ada nilai material itu berguna bagi jasmani. Nilai vital itu aktivitas kegiatan manusia. Nilai rohani itu kebutuhan rohani. Jadi Bapak Ibu tadi benar jawabnya ya. Nah, bersumber pada akal ini namanya nilai kebenaran. Baik buruk. Moral. Baik buruk itu moral ya. Oke. Coba kita lihat lagi biar bisa menjawab ya dengan baik ya. Memang ini PPKN itu agak gimana? 11-12 ya Pak. Nah, kan, kalau kita bahas begini kan siapa tahu besok itu bukan rohani yang kita tahu semuanya lah. Proses berpikir akal manusia berarti apa? Nilai apa? Nilai kebenaran ya. Nilai kebenaran. Oh, paling kenceng meco Rian. Karena kan tunggal. Vital ya kan, aktivitas tadi vital ya. Oke, kalau berguna bagi jasmani tadi apa? Material. Nah, nilai material ya. Menyangkut baik buruk. Moral ya, moral. Oke ya. Ini beserta kata kuncinya ya. Jadi kalau kebutuhan rohani, nilai rohani bersumber atau proses berpikir oleh akal manusia, ini nilai kebenaran. Kalau aktivitas atau kegiatan manusia, ini nilai vital ya. Kemudian yang berguna bagi jasmani itu material. Ya, silakan nomor 7. Ayo, monggo. Nomor 7. Oke, Bu, silakan Bu. Nomor 7. Orang Indonesia sangat terkenal dengan budaya bahwa harus suaranya Bu. Ya, suaranya Bu. Orang Indonesia yang terkenal dengan budaya bahwa harus menghormati orang yang lebih tua. Namun sekarang ini sangat marak anak kecil memanggil orang yang lebih tua seenaknya saja. Bahkan dengan menjadikan nama orang tua menjadi sebuah lelucon yang dijadikan bahan bercandaan dengan temannya. Berdasarkan hal tersebut, norma yang dilanggar yaitu A. Norma hukum, B. Norma agama, C. Norma hukum,
C. Norma kesopanan. D. Norma kesusilaan. E. Norma kebiasaan. Kata kuncinya di sini adalah menghormati orang yang lebih tua. Kesopanan. Norma kesopanan. Menurut saya juga yang C. Oke, sangat jelas ya ini ya. Kalau ini sangat jelas ya, oke. Oke, nomor 8. Saya baca. Oke, Bu, silakan, Bu. Pada saat mengendarai kendaraan bermotor, seorang pengendara bermotor tidak mengenakan helm, jaket, sepatu, tidak memiliki SIM, dan belum cukup umur. Tindakan remaja tersebut telah melanggar norma A. Sosial, B. Kelayakan, C. Kebiasaan, D. Hukum, E. Kesopanan. Hukum ya. Oke, jelas ya ini ya. Kalau ada tidak memakai hubungannya SIM dengan punya pakai helm, nggak punya SIM. Di bawah umur juga. Di bawah umur lagi. Umur ya. Oke. Ya, hukum. Lanjut berikutnya nomor 9. 9. Yang kelas jenengan nggak semua kalender anyar. Coba tak bacakan. Kurang siji gue Bu Iva orang anu. Fenomena korupsi di Indonesia. Gimana Ciko ya? Ya silakan Bu. Fenomena korupsi di Indonesia nampaknya telah menjadi budaya dengan melihat berbagai kasus yang terjadi. Ketidakjujuran telah melanda masyarakat mulai dari hal yang paling kecil hingga besar yang mengarah ke tindak kriminal. Tindakan tersebut melanggar norma, kesusilaan, keluarga, hukum, kesopanan, atau agama. Hukum. Korupsi. Pembahasan soal UP. Hukum yang uang sing halus. Korupsi. Kriminal. Sudah masuk tindak kriminal, maka masuknya ke hukum. Hukum ya. Oke, lanjut berikutnya nomor 10. Norma adalah pola pedoman, standar, ukuran, aturan, dan kebiasaan yang mengatur masyarakat agar terpelihara ketertiban. Penyimpangan terhadap norma tersebut dapat terkena sanksi pengucilan, rasa bersalah, hingga sanksi hukum. Berikut ini adalah beberapa contoh perilaku yang ada kaitannya dengan norma. A. Jika terpaksa bersendawa dilakukan dengan sopan. B. Ngaben berupa pembakaran mayat di Bali. C. Menyapa dengan ramah dan bersalaman jika bertemu teman. D. Model boot baju. C. E. Potongan rambut yang sedang menjadi tren. Di antara contoh tersebut di atas, gunakan golongan usage adalah gunakan tergolong usage adalah yang C. AAD, BPC, AC, AB, atau DE. Dan C. Yang banyak A dan C. Oke, kita deteksi satu persatu nggih, Bapak Ibu ya. Potongan rambut yang keren menjadi tren ya. Model baju. Oke. Ngaben. Adat istiadat, istiadat, custom. Dan C. Aceh. Yang C. Aceh. Makasih. Mode itu gampang, Bu. Pokoknya hubungannya dengan pakaian, hubungannya dengan terbaru pakaian ya. Penampilan. Kalau ada istiadat berarti masuknya custom begitu ya. Iya. Lanjut. Oke, lanjut. Kedudukan antara norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum adalah norma A, agama lebih penting daripada ketiga norma lainnya. B, norma kesusilaan lebih penting daripada ketiga norma lainnya. C, norma kesopanan lebih penting daripada ketiga norma lainnya. D, keempat norma tersebut sama-sama penting dan saling
Yang E tidak kelihatan. Jadi semua norma itu adalah Saling melengkapi. dan saling melengkapi. Dan saling melengkapi. Oke, nomor 12. Serangkaian petunjuk hidup manusia berasal dari hati nurani disebut A. Norma agama, B. Kesusilaan. norma Itu dasarnya. Bapak Ibu tolong ya, nilai dan norma dihafalkan ya. Maksudnya kata kuncinya tadi loh, kata kuncinya tadi. Nanti tolong di-share Pak ini. Materinya Pak. Materinya Pak. Jadi telegram ya Pak, di telegram Pak, share Pak. Sudah ada di telegram. Saya tadi masuk ya. Materinya sudah saya share di grup Telegram. Apakah Bapak Ibu ada yang belum gabung di grup Telegram? Udah saya Pak udah. Telegram nasional. Ada yang belum? Ada yang belum di share khususnya untuk Iya, Pak. Lebih enak di sini, di WA saja, di Telegram. Di sini aja kali Pak Ilmi. Iya, betul, Pak. Di WA aja, Pak. Sebelum sehari sebelum itu sebaiknya di-share dulu, Pak, biar kita bisa print. Udah di-share kok di Telegram ada. Di Telegram. Materinya sudah di-share. Materinya satu hari sebelumnya sudah saya share Bapak Ibu ya. Oh ya, berarti kurang mengikuti. Ya, di Telegram Bapak Ibu. Di Telegram itu Bapak Ibu ya perlu diketahui di situ ada pollingnya. Memang saya beri soal satu supaya Bapak itu Ibu itu tinggal mix gitu loh. Iya, jadi tinggal ngeklik saja ini. Yang barangkali ada yang belum gabung ya, saya perlihatkan ya. Bentar. Bukunya apa, Pak? Nah, ini kan. Ini ya. Udah gabung. Nah, ini Retaker Nasional PGSD. Kalau di Telegram kalau belum bisa gabung, cari saja itu saya pakai publik kok. Nah, ini Bapak Ibu. Ini kan tadi soal yang saya share pagi ya. Ini tinggal diklik saja Bapak Ibu. Tapi ini sudah saya tutup pollingnya ya. Jadi besok kalau jawab saya beri soal ya. Memang saya buat satu hari satu gitu loh. Jadi biar apa ya? Biar melekat di ingatan Bapak Ibu begitu ya. Nah, ini tadi ada yang jawab B. Memang B itu tepat tapi kurang apa ya? Enggak salah sih, enggak salah, cuman kurang lengkap begitu jawabannya ya. Nah, jadi yang benar adalah yang E. Nah, repotnya ini loh Bapak Ibu ya, di Retaker maupun itu ya. Kalau sudah berkenaan dengan sikap kita sebagai guru, nah ini kita harus bisa memilih jawaban yang paling ideal begitu loh. Ini yang repot ini, yang paling ideal. Harus melibatkan semua guru juga. Nah, jadi antara B dan E ini ya. Antara B dan E ini. Kadang-kadang kita terkecoh di sini. Nah, pada intinya Bapak Ibu jawaban kita itu adalah kita itu harus siap di segala kondisi dan menjadi guru pembelajar sepanjang hayat. Gitu. Guru pembelajar sepanjang hayat, maka jawabannya yang tepat adalah yang E. Biar Ken aja mikir Nah, kalau nanti kita jawab yang B gimana? Ya, memang kita disuruh nyari yang ideal ya Bu. Nah ini ya repotnya itu. Jadi kayaknya kemarin itu yang banyak salahnya kemungkinan besar itu yang soal model begini nih kepribadian. Ini kan kepribadian ini yang banyak yang salah. Kadang kita itu jawabnya itu sesuai dengan
pikiran kita. Padahal enggak boleh sesuai dengan pikiran kita. Harus kita lihat dulu yang paling ideal yang mana gitu. Sesuai keinginan bos. Pencitraan. Sesuai keinginan yang membuat soal. Ya, jadi ini repotnya di sini, Bu. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita jawab B itu ya enggak salah. Tapi apa sih? Kurang ideal begitu loh. Iya. Ya itu. Ya. Ini yang repot di sini nih, Bapak Ibu ya. Kalau kuisnya itu setiap hari gimana Pak di Telegram? Iya, kalau kuisnya nanti saya taruh setiap hari di Telegram Bapak Ibu ya. Satu hari saya beri kuis satu gitu ya. Mungkin ditambah Pak, dan satu Pak. Satu Pak, 10 gitu Pak. Tambah Pak Ilmi. Nah, Bapak Ibu, maksud saya itu biar Bapak Ibu itu melekat di ingatannya begitu loh. Enggak apa-apa, kalau terlalu banyak nanti lupa begitu. 5 ya Pak, nggak usah banyak-banyak, yang penting kita bisa. 5 kok Pak. Ditambah 2 atau 3 Pak. Oh begitu ya, 2 atau 3 begitu ya Bapak Ibu ya. 2 atau 3. Terima kasih Pak Ilmi. Nah, tinggal aja. Terima kasih Pak Ilmi. Cara-caranya makasih banget. Sama-sama Bapak ya. Barangkali ada Bu Susi, silakan dibuka sesinya jawab Bu Susi. Pak Ilmi, bisa diulang ya penjelasan nomor 9, 10 sama 11 tadi soalnya. Saya putus-putus tadi, Pak. Dengar, Bu. Ada Pak Ilmi. Nggih. Bisa diulang nggak penjelasan soal nomor 9, 10 sama 11? Tadi saya putus-putus, sinyal saya hilang tadi. Oh, 9, 10, 11 ya, oke. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke. 9, 10, 11 ya. Oke. Nah, yang 9 ini Bapak Ibu karena ada korupsi dan mengarah ke tindak kriminal, maka ini sudah ranahnya hukum. Maka tindakan tersebut melanggar norma hukum. Itu yang ke-9 ya. Oke. Yang ke-10 ini kita ditanya tentang usage. Usage ini kan tadi cara ya, berhubungan dengan ini ya, pribadi tadi ya. Usage itu berhubungan dengan pribadi. Cara. Ya. Nah, Usage itu cara. Ini. Cara tadi ya. Nah, ini maksudnya. Ini hubungan yang terjadi antar individu ya, usage itu ya. Cara. Oke. Sekarang kita lihat. Ngaben ini adat istiadat, maka dia custom. Model baju ini fashion. Potongan rambut yang tren juga fashion. Maka jawabannya yang cocok adalah usage ini ya. Oke. Ini nomor 10 ya. Kemudian nomor 11. Izin Bapak, bukan norma agama, kesusilaan dan kesopanan itu sama Bapak Ibu ya. Sama-sama penting dan saling melengkapi. Itu Bapak Ibu. Lanjut Pak. Ya, oke ya. Nyampe sini Bapak Ibu pembahasannya ya. Barangkali ada yang tanya sebelum saya tutup ya. Materi ini nanti di-share di YouTube nggak Pak? Maaf Pak, baru masuk Pak. Ya maaf Pak, baru masuk, di-share nggak di YouTube Pak? Iya. Oh, baru masuk ya Bu. Nanti kita share di YouTube Bu. Sudah masuk ke Telegram ya? Baru pulang sekolah. Baru pulang sekolah. Oke. Saya belum masuk ke Telegram, gimana Pak? Pak, rekamannya Pak. Silakan itu di chat ya Bu, ada linknya, link Telegramnya ya. Sudah ikut ya. Oh iya, terima kasih. Lanjut yuk. Oke, Bu Susi bisa diberitahu untuk nomor WA saya Bu Susi, barangkali nanti ada yang kesulitan. Silakan Bu Susi. Oh iya, sebentar.
Bu Susi. Sebentar, Pak. Masukin saya ke grup WA ya. Ke grup WA ya. Sebentar, Pak. Ke grup WA, Bu. Saya Ini masukin, Bu. Nomor Pak Ilmi. Nomor Pak Ilmi. Yuk. Sebentar. Enggak kelihatan, Bu. Bacakan aja, Bu. Belum. Disebutkan aja, Bu. Sebutkan saja 0857 Tar 08 Bentar, Bu. Bentar. 57. Bentar, Bu. Bentar. Atau di chat nggak apa-apa, Bu? Jadi Bu di chat aja, Biar dibaca semua. 0857. Di chat aja, di chat sambil nulis, sambil 566 ulangi, Bu. 8566 8566 4209. Berapa, Bu? Ulangi lagi, Bu. 0857 8566 4209. Ya. Pak Ilmi dari mana ya, Pak Ilmi? Saya dari Gresik. Putus, Bu. Putus-putus. SD. Di chat ya, Pak, ada 0878 Ya, di chat ada, Bu, ya. Nanti yang enggak bisa masuk Telegram silakan menghubungi nomor WA saya. Nanti saya bantu untuk masuk di Telegram, ya. Silakan. Jadi Bu Susi kayaknya ya. Nggak ada pertanyaan lagi. Coba ditanya Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu. Nanti Saya mau bertanya. ya. Bingung, Bu, mau tanya. Soalnya udah terlambat masuk. Nanti bisa dilihat di YouTube ya, Bu. Ini saya record. Baik, baik. Ya, saya record dan nanti diunggah di YouTube oleh Pak Ilmi. Itu Iya. nomor HP saya ada, HP saya juga nomor Pak Ilmi bisa dihubungi ya, Bu ya. Iya. Usaha kostum. Bagaimana Pak Ilmi untuk hari ini kita cukupkan? Iya, kita cukupkan ya Bapak Ibu ya. Besok lagi, Pak. Ya. Makasih, Pak. Jadwalnya kapan lagi? Demikian. Lagi hari Sabtu, Bu, Bapak Ibu ya. Hari Sabtu Bapak Ibu nanti ada jadwalnya ya. Sering-sering dong, Bu, biar tetap pinter. Ya, sering-sering. Iya, membantu sekali nih. Soalnya kalau Makasih, Pak. Jadwal untuk matematika kapan, Pak? Matematika terakhir saja ya. Soalnya nanti kalau di depan nanti Bapak Ibu sudah oleng duluan begitu ya. Iya, betul, Banyak Pak. jebakan matematikanya, Pak Ilmi. Ini sistemnya gimana, Pak Ilmi? Jadi sesuai kisi-kisi atau gimana? Materinya sesuai kisi-kisi, Bu. Nanti saya ambilkan ya, sesuai kisi-kisi, tapi bertahap memang ya. Jadi bertahap, yang penting mana nanti saya dulukan. Ya, Pak. Kalau kisi-kisi retaker besok Pak Ilmi sama dengan kisi-kisi UP kita yang kemarin. Kisi-kisi retaker dan UP itu hampir sama Bapak Ibu ya. Cuma nanti soalnya itu yang berbeda begitu loh. Oh, kisi-kisinya sama. Itu kata Kita cari kuncinya. kisi-kisinya di mana, Pak? Kalau hampir sama berarti berbeda ya. Kisi-kisinya hampir sama Bapak Ibu ya. Namun nanti untuk soalnya barangkali berbeda begitu ya. Iya. Terima kasih. Jadi ya siap-siap ada. Makanya itu apa? Rangkumannya nanti dibaca. Kata kuncinya saja, Pak ya. Kalau misalnya dalam sebuah soal Pak Ilmi, kan biasanya di dalam sebuah soal itu ada kata kunci. Saya pengalaman ketika UP itu kadang tidak tahu kata kuncinya yang mana, itu tekniknya seperti apa. Misalnya ada soal yang panjang, kadang saya bingung itu kata kuncinya di mana. Tekniknya seperti apa misalnya Pak Ilmi ketika kita menghadapi soal yang saya pribadi kadang kata kuncinya yang mana ya. Jadi untuk pilihan ABCD-nya bingung gitu Pak Ilmi. Mungkin bagi trik untuk saya misalnya
Saya kata kuncinya harus paham terhadap materi, Bu. Oh iya, seperti itu. Jadi kata kuncinya sudah saya jelaskan kemarin Bapak Ibu ya. Jadi saya itu bukan orang yang cerdas, bukan orang yang pinter, IQ-nya tinggi, bukan Bapak Ibu ya. Jadi angkatan 4 itu terus terang Bapak Ibu ya, jujur saja ya. Angkatan 4 itu IQ-nya pas-pasan Bapak Ibu ya. Saya angkatan 4 ya kan? Loh, jujur saja kita kan ya. Kenapa harus ditutup-tutupi? Angkatan 4 itu adalah angkatan yang IQ-nya pas-pasan. Paling rendah Pak di antara 1, 2, 3. Iya, paling rendah lah begitu ya. Jadi Pak Ilmi beruntung dari kami, Pak Ilmi beruntung. Keberuntungan mengalahkan kepintaran. Sisaan apa ya Pak ya? Kayak sisaan gitu ya. Jangan sisa saja kita ini. Siksaan ya Bu. Ya. Oke. Moga lulus. Ini moga lulus semuanya ya. Amin. Amin. Lulus. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Caranya adalah dengan membuat rangkuman Bapak Ibu. Terus terang saja ya, soal-soal yang keluar itu sudah ada di modul Bapak Ibu. Iya, betul. Sudah ada di modul kita, berhubung kita kemarin tuh enggak baca modul sama sekali ya. Usage, custom dan lain sebagainya tadi. Itu sudah ada di modul Bapak Ibu ya. Cuman kita itu yang males baca. Sempat untuk membuka Bapak Ibu. Nah kalau saya itu tak buka, tak tulis Bu, eret-eretan begitu. Saya kata kuncinya mana, kata kuncinya mana, kata kuncinya mana, begitu Bu. Jadi nanti ya seperti itu jadinya. Tapi kalau belajar bersama seperti ini nanti kita akan itu ya. Enak khusus ada Bapak Ibu ya. Lebih baik begini Pak. Baca sudah tidak bisa lagi. Iya, baca sendiri sudah ndak ini ya, ndak sempet ya. Apalagi udah masuk sekolah kayak gini Pak. Sendiri konsep Pak Ilmi. Iya. Untuk materi yang sudah bahasa Indonesia. Materi yang sudah bahasa Indonesia ada di itu Bu. Ada di Telegram. Ya, nanti bisa hubungi Bu Susi atau saya ya. Terima kasih Pak Ilmi, Bu Susi. Terima kasih Bapak Ibu ya. Sudah jam 2 lebih. Nah, kita cukupkan ya. Terima kasih Pak. Terima kasih hari ini Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ilmi. Terima kasih Pak Ilmi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ilmi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ilmi. Ya, terima kasih Ibu Bapak semua. Hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti hari Sabtu kita buka kembali ya untuk belajar bersama lagi. Bu, izin tanya Bu. Ya, terima kasih Bu Susi. Terima kasih Bu Susi, makasih. Saya tutup dengan Bu Susi. Bu Susi ada yang bertanya, Bu. Izin tanya. Ya, bagaimana? Link YouTube-nya apa, Pak? Bu? Link YouTube-nya apa? Sebentar, bagaimana Pak Ilmi? Bisa di-share tidak? Apa nanti di Telegram aja ya? Ya. Ya, Bu. Telegram aja ya, Bapak Ibu. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu.